Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya bertapa, akhirnya saya terusi kembali dengan statementnya dari Rocky Gerung ya. Yang dari dulu bocah nakal ini nih, bocah tua nakal ini tidak pernah berhenti menyerang orang-orang yang sedang dicintai warga masyarakat Indonesia. Dan kali ini yang diserang itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Entahlah, mungkin si bocah nakal ini, si kakek tua nakal ini memang mencari makannya dengan cara seperti ini ya, dengan cara selalu kontra ya, dengan orang-orang yang dianggap baik oleh warga masyarakat Indonesia. Kalau dia sejalan dengan warga masyarakat, dengan kita, dia nggak dapat makan, dia nggak dapat undangan dari media-media. Nah, dan kali ini pun dia menyerang lagi ke KDM. Sampai-sampai Bang Hotman Paris itu angkat bicara dan dia meminta ke Prabowo agar si bocah nakal Rocky Gerung ini dibawa ke barak militer. Kita simak videonya dari Rocky Gerung dan juga Bang Hotman Paris. Kita ya. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya, Dek? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah, BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari data WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner. Kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu. Faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju. Ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete. Duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus-menerus. Tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Kepada perusahaan-perusahaan pemasang iklan di televisi dan di medsos, jangan pasang iklan kalau televisi tersebut atau medsos tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber yang hampir setiap kata-katanya selalu mengejek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia dan berbagai orang, ya. Jadi sekali lagi, kalau kau memang adalah
pendukung pemerintah jangan pasang iklan di televisi yang masih memuat, yang masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber dalam berbagai diskusi yang omongan mulutnya selalu menjelek-jelekan bahkan menghina oknum-oknum pejabat pemerintah. Dan saran saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Prabowo, agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, ya, agar dilatih tubuh dan mulutnya. Dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi,